Chinguetti, perpustakaan kuno di Gurun Sahara yang jadi saksi peradaban Islam. Mauritania merupakan salah satu negara miskin Afrika. Ia berdekatan dengan Maroko, Sahara Barat, Mali, dan Senegal. Meski berada di Afrika, penduduk aslinya tidak berkulit hitam. Kulit mereka serupa dengan orang-orang Maroko dengan hidung yang khas. Perpustakaan tentunya bisa kamu temukan dengan mudah di sekolah, universitas, ataupun ruang publik lainnya. Bicara soal perpustakaan, tahukah kamu ternyata ada perpustakaan kuno yang usianya sudah lebih dari ribuan tahun? Perpustakaan ini tak hanya menyimpan manuskrip kuno, tapi juga jadi saksi peradaban Islam. Terletak di tengah Gurun Sahara, tepatnya Mauritania, Chinguetti menjadi rumah dari perpustakaan yang menyimpan berbagai teks atau manuskrip kuno yang menjadi saksi peradaban Islam. Perpustakaan-perpustakaan tersebut menyimpan sekitar 1.300 naskah Al-Quran tua, serta teks-teks peradaban Islam dan Timur Tengah yang berusia ratusan tahun. Menariknya, kondisi perpustakaan-perpustakaan tersebut beserta seluruh isinya tak pernah berubah dan masih mempertahankan bangunan lamanya. Lalu, seperti apa sejarah kota ini dan bagaimana perpustakaan-perpustakaan ini berdiri? Chinguetti merupakan kota yang didirikan pada abad ke-13 silam. Kota ini sendiri terdiri dari bangunan-bangunan yang terbuat dari batu dan lumpur yang berwarna kemerahan. Atapnya berbentuk datar yang disusun dari potongan-potongan kayu akasia. Bangunan-bangunan tersebut sebetulnya banyak yang telah menjadi reruntuhan. Dulu, Chinguetti pernah dihuni oleh sekitar 200.000 orang. Kini, kota tersebut hanya dihuni sekitar beberapa ribu penduduk saja. Menariknya adalah para penduduk kota ini hidup sambil menjaga salah satu peninggalan sejarah paling berharga, yakni manuskrip Islam kuno. Manuskrip tersebut adalah saksi bisu pasang surutnya eksistensi Chinguetti dari masa ke masa. Manuskrip-manuskrip ini diperkirakan berasal dari masa kejayaan Chinguetti di abad ke-11. Di mana Chinguetti merupakan salah satu rute yang dilalui oleh pedagang Arab dan Afrika di Gurun Sahara. Banyak pengendara unta yang melintas dan berhenti untuk beristirahat. Selain itu, Chinguetti juga menjadi titik kumpul bagi para jemaah haji dalam perjalanan menuju Makkah. Dengan banyaknya orang yang datang ke Chinguetti, pertukaran gagasan mengenai ilmu pengetahuan dan agama pun terjadi. Chinguetti yang tadinya dikenal sebagai tempat persinggahan pun berubah menjadi tempat untuk belajar berbagai bidang ilmu, seperti agama, hukum, dan sains. Manuskrip-manuskrip yang ada di Chinguetti disimpan di beberapa perpustakaan. Sayangnya, jumlah perpustakaan yang masih ada kini semakin menyusut. Bahkan, dari 30 perpustakaan kini hanya tersisa 5 perpustakaan saja. Perpustakaan yang masih mampu bertahan inilah yang dikelola oleh penduduk lokal. Meski demikian, usaha menjaga perpustakaan dan koleksinya bukan hal mudah, karena kerasnya iklim gurun membuat peninggalan berharga tersebut rusak pelan-pelan. Pemerintah Mauritania sebetulnya sudah berusaha mendapatkan manuskrip-manuskrip tersebut agar tindakan pelestarian bisa dilakukan. Namun, warga Chinguetti menolak menyerahkannya dan memilih untuk menjaganya sendiri. Mereka yang datang ke Chinguetti diperkenankan berkunjung ke perpustakaan secara gratis. Bagi para pemilik perpustakaan di kota itu, perpustakaan adalah sebuah simbol status yang tinggi dan tak layak dijadikan sumber pendapatan. Penduduk Mauritania, khususnya daerah Chinguetti, terkenal memiliki hafalan yang kuat. Mereka memiliki cara menghafal yang unik, termasuk dalam menghafalkan Al-Quran. Mereka tidak menggunakan mushaf Al-Quran sebagaimana yang digunakan mayoritas umat Islam dunia. Al-Quran penduduk Mauritania berbentuk kayu sepanjang 40-55 cm dan lebar 20-25 cm. Orang-orang Mauritania merupakan suku yang sangat disegani para ulama Saudi. Ini karena kebiasaan mereka dalam menuntut ilmu yang luar biasa. Sudah menjadi budaya di sana, jika ada anak tidak menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, akan memalukan bagi kedua orang tuanya. Mereka mendapat pendidikan Al-Quran bukan hanya sejak kecil, tapi mulai sejak bayi. Jika seorang ibu hamil, ia tak akan menghabiskan waktu untuk tidur. Sang ibu akan menyibukkan diri dengan mengulang dan membaca Al-Quran. Saat lahir, anggota keluarga yang lain akan menggantikan si ibu membaca Al-Quran. Misal anak sulung mengulang hafalan kepada ayah atau ke ibu di dekat sang adik yang masih bayi.
Ketika bayi digendong, sang kakak akan membacakan Al-Quran di depan ibunya. Ketika anak beranjak 7 tahun ke atas, mereka pergi ke tempat para masyaikh belajar ilmu agama. Namun, bukan di dalam kelas. Sebab, para masyaikh membuat tenda di tengah gurun. Di sana mereka melakukan proses belajar mengajar. Hal unik lainnya, ketika sang guru meminta semua murid memperhatikan, maka tidak ada satupun siswa berani menulis, membaca, apalagi bercanda. Semua akan fokus mendengarkan penjelasan Syaikh. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar, baru mereka menulis. Tapi unik, mereka bukan menulis di atas kertas, tapi di batu, daun, kulit pohon atau sejenisnya. Mereka memang dilarang menggunakan kertas. Setelah menulis semua penjelasan Syaikh, tulisan itu diperlihatkan untuk dikoreksi. Jika ada kesalahan, sang Syaikh akan membenarkan. Itu menunjukkan, Syaikh juga menghafal apa yang telah diucapkan. Ketika sudah ditulis dengan benar, Syaikh meminta mereka menghapus catatan tersebut. Itu menunjukkan, semua catatan itu telah dihafal. Setelah itu, barulah Syaikh melanjutkan pelajaran dengan metode serupa. Di padang pasir Mauritania berdiri sebuah masjid kuno yang hampir ditelan oleh ganasnya iklim Sahara. Dikelilingi dan hampir ditelan oleh bukit pasir yang bergeser di Sahara Barat, Masjid Jami Cinghueti menahan kehancurannya. Masjid Jami Cinghueti dibangun pada abad ke-13 atau ke-14, dan dikatakan sebagai jiwa kota suci Cinghueti. Pada 1970-an masjid sempat direvitalisasi melalui upaya UNESCO. Meskipun pemburunan dengan cepat menyebabkan kerusakan, menaranya masih menjulang menandakan sebuah peradaban kota tua. Cinghueti merupakan situs warisan dunia yang berada di Mauritania Utara, terletak di dataran tinggi Adrar di timur Attar.